Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zin Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai review jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Pengaruh Teknologi dan Organisasi pada Adopsi Biaya Berbasis Aktivitas di Australia. Penulis David A. Brown, Peter Booth, dan Francisco Giacobbe. Jurnal yaitu Akuntansi dan Keuangan, volume 44 yang diterbitkan pada tahun 2004, halaman 329 sampai dengan 356. Adapun hasil review yang kita dapat yaitu yang pertama, tentang apa jurnal itu. Jurnal ini membahas satu set alasan potensial untuk paradoks mengapa begitu sedikit perusahaan telah mengadopsi penetapan biaya berbasis aktivitas ABC meskipun manfaat yang ditunjukkan dari sistem penetapan biaya ini. Sebuah survei cross-seksional terhadap perusahaan Australia digunakan untuk menguji pengaruh 7 faktor teknologi dan organisasi pada minat awal perusahaan di ABC dan keputusan mereka untuk mengadopsinya atau tidak. Faktor organisasi, dukungan manajemen puncak, dukungan pendukung internal, dan ukuran organisasi terbukti terkait dengan minat awal di ABC. Keputusan untuk mengadopsi atau menolak, ABC memiliki satu faktor organisasi yang terkait dengannya, dukungan dari pendukung internal. Yang kedua yaitu apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda dari berbagai variabel prediksi. Yang kedua, untuk mengatasi masalah ini dengan memperluas aliran penelitian adopsi ABC yang paling koheren yang telah menggunakan penelitian inovasi sistem informasi sebagai basis teoritisnya. Yang ketiga yaitu mengapa ini penting. Hal ini penting karena mengingat berbagai manfaat dari penetapan biaya berbasis aktivitas dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengadopsinya, sehingga efisiensi perusahaan dapat tercapai dengan baik dan evaluasi terhadap biaya-biaya yang tidak bernilai tambah dan dapat diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Friska Yolandita. Saya akan melanjutkan di sini apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner yang dikirimkan oleh SBMCOE dan secara pribadi. Jumlah akhir dari tanggapan yang dapat digunakan adalah 160. Menyatakan bahwa tingkat respon normal dari kelompok jenis ini kira-kira 20%, meskipun Young 1996 menunjuk pada beberapa survei yang diterbitkan dengan tingkat tanggapan yang lebih rendah, serendah 8,8%, dan yang lain tidak melaporkan tingkat tanggapan. Untuk menguji bias respons, sampel dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah responden dari surat keluar pertama atau 99 perusahaan. Kelompok kedua adalah responden dari prosedur tindak lanjut 61 perusahaan. Ada dua tes yang dilakukan untuk membandingkan kedua kelompok. Pertama, perbandingan data kategorikal dan kemudian diperbandingkan data akan skala. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara responden awal dan akhir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikator utama bias respons untuk sampel. Selanjutnya yaitu apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Untuk statistik deskriptif dan konstruksi skala, uji reliabilitas dan korelasi. SPSS versi 8 digunakan untuk menguji hipotesis regresi logistik sederhana. Dilakukan dengan menggunakan Stata 6. Regresi logistik sederhana memprediksi pergerakan antara variabel dependen yang dikotomisasi berdasarkan satu set variabel independen Agresi 1996 dan Long 1997 yang sesuai dengan
konsepsi dari proses keputusan jalur adopsi ABC yang digunakan dalam penelitian ini. Saya Apriliana Santi Dewi dengan NIM A1C117011 akan melanjutkan penjelasan rekan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan apa temuan utamanya. Nah, di temuan utama ini ada dua pembahasan, yaitu temuan untuk minat dalam inisiatif ABC dan temuan untuk adopsi atau penolakan ABC. Di temuan untuk minat dalam inisiatif ABC, karena kesesuaian bisa sulit untuk ditafsirkan dalam model regresi logistik, dan karena fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan antara tahap adopsi, perhatian utamanya adalah pada signifikan faktor-faktor individu. Di tujuan model univariat ini, keempat faktor organisasi atau dukungan manajemen puncak, dukungan pendukung internal, ukuran dan penggunaan konsultan, dan dua faktor teknologi atau kompleksitas dan keragaman produk dan keunggulan relatif menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif. Dengan variabel dependen, karena minat pada ABC diberi kode 1 dan tidak dianggap 0 dalam analisis. Ini menunjukkan hubungan positif dengan minat pada inisiatif ABC. Salah satu faktor yang tidak disignifikan adalah tingkat overhead. Berikutnya apakah ada batasan? Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menguji ABC, prosesual model adopsi dengan data cross-seksional. Oleh karena itu, analisis hanya menunjukkan faktor-faktor yang membedakan antara perusahaan pada berbagai tahapan proses adopsi ABC. Mereka tidak secara langsung menguji pengaruh faktor sebagai kemajuan perusahaan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kedua, penelitian ini memiliki batasan normal survei surat seperti kurangnya interaksi peneliti dengan responden. Hanya satu responden di setiap SBU yang pandangannya mungkin biasa oleh kerangka individu dan pengetahuannya tentang keadaan perusahaan. Ketiga, mengingat tingkat respon yang rendah, kemungkinan ada bias non-respon yang tidak terdeteksi oleh penguji bisa respon sederhana yang dilakukan. Apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Jurnal ini menyajikan model teoritis yang lebih terintegrasi dari tahap yang dilalui perusahaan dalam adopsi ABC dan kemudian secara empiris memberikan dampak dari berbagai faktor teknologi dan organisasi yang dipilih pada pergerakan melalui tahap adopsi. Tujuan ini dimotivasi oleh serangkaian pendekatan teoritis yang berbeda dan berbagai faktor prediktif yang dianggap hingga saat ini dalam penelitian yang berkembang tentang adopsi ABC, yang
mengarah pada kegagalan untuk membangun penelitian sebelumnya dan untuk mengembangkan efek kumulatif dari pengejar aliran penelitian. Tahun ini telah diatasi dengan membangun basis teori penelitian inovasi IS yang telah menginformasikan arus utama penelitian adopsi ABC hingga saat ini. Penggunaan data dari survei cross-seksional perusahaan Australia, 3 dari 7 faktor ditemukan memberikan penjelasan parsial tentang perbedaan antara perusahaan yang tidak secara aktif mempertimbangkan ABC dan mereka yang sedang atau telah mengevaluasi 3 faktor tersebut adalah tingkat yang lebih tinggi dari dukungan manajemen puncak dan dukungan pendukung internal, dan ukuran organisasi yang lebih besar yang mengarah ke inisiasi minat dalam aktivitas ABC. Selain itu, tingkat dukungan pendukung internal yang lebih tinggi dikaitkan dengan perusahaan yang telah mengadopsi daripada menolak ABC.